Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, menikmati buah-buahan tentunya sangat menyegarkan. Selain dimakan langsung, ada juga yang dibuat menjadi makanan, bahkan minuman jus. Nah, kalau buah-buahan yang sedang dijajakan ini enaknya dibuat menjadi rujak. Penjualnya seorang kakek berusia 70 tahun. Hampir separuh hidupnya, kakek Oding habiskan dengan berjualan rujak buah. Rujak ulek ini dijualnya dengan harga Rp10.000 per porsi. Namun tidak setiap hari semua rujak yang ditawarkannya laku terjual. Masakan sehari paling ada 30, paling besar 40. Kalau ada yang itu mesan dari misanis, kadang-kadang ada 80, 60 gitu. Ya, potong lagi modalnya 30, lebih 30 modal. Perjuangan kakek Oding agar rujak uleknya laris manis memang tidak mudah. Kalau sepi pembeli, tidak saja keluarganya yang kekurangan makan, namun juga buah-buahan yang sudah dikumpulkannya dengan susah payah bisa membusuk. Namun kondisi itu tidak menyurutkan semangat kakek Oding untuk tetap berjualan. Bahkan ketika fisiknya sudah renta, kakek Oding tetap setia memikul gerobak rujaknya. Bertahan hidup ada. Sewaktu saya ke abdi menuju sepi lah gitu, nggak bisa jualan, susah. Iya, nggak modal, susah cari makan. Seperti inilah rutinitas kakek Oding mencari nafkah bagi keluarganya. Sang istri sudah lebih dulu meninggal dunia 7 tahun lalu. Sementara kedua anaknya telah berumah tangga, menyisakan anak bungsu yang masih duduk di bangku SMA. Di usianya yang sudah senja, kakek Oding tanpa kenal lelah memikul dagangannya sepanjang hari mencari pembeli. Enggak, ya biarpun tua, saya masih kuat berjalan keliling. Sudah 53 tahun kakek Oding menggantungkan hidupnya dari rujak ulek. Setiap hari, warga kampung alun-alun Cibeber, Cianjur ini mencari buah-buahan segar untuk dibuat rujak ulek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya kabur di pasar habisan jamu. Kamu beli 10.000? Iya, mangga. Lantaran tak punya kebun buah sendiri, kakek Oding pun terpaksa membelinya dari sang pemilik kebun. Dengan membayar sebesar Rp30.000, kakek bisa mendapatkan aneka buah untuk bahan rujaknya nanti. Satu persatu buah-buahan itu dikumpulkannya dalam gerobak pikulannya. Enggak lagi, cuman buah, ubi, timun, bengkuang, ya buah-buahan aja lah. Jambu, gula, uyah, teh, lobi-lobi, honje, pisang ada, cuma itu aja. Untuk menjaga cita rasa rujak buatannya, kakek Oding selalu menjaga kualitas buah-buahan agar tetap segar, sehingga tidak mengecewakan pelanggan. Ulek ba, meser? Ya, mana? Yang bagus, yang buahnya itu yang buah ngora, ubi yang baru diambil dari tanah yang bagus ya, buah. Berjalan kaki sembari memikul rujak ulek di punggungnya, bahkan berpanas-panasan hingga kehujanan, tak menyurutkan langkah kakek Oding mencari nafkah. Ia percaya Allah Ta'ala pasti memberikan rezeki kepada hambanya yang mau berusaha. Seperti yang tertuang dalam sebuah hadis riwayat. Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki, kecuali dari hasil tangannya bekerja sendiri. Dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah.
Setelah seharian berjualan, alhamdulillah doa kakek terkabul. Ada warga di sekitar kampung yang memesan rujaknya untuk sebuah acara keluarga. Abah, koyong pesan uleg jang enjing santannya. Kanggo 4 bulanan. No 30 porsi. Jang enjing sore, ieu DP-na 100 heula. Kebetulan untuk acara 4 bulanan anak kedua saya. Nah, kebetulan rumah saya dekat sama Abah, jadi saya pesan rujaknya ke Abah. Udah gitu kan buahnya segar, rasanya juga enak gitu. Hidup pas-pasan dan bahkan kekurangan membuat kakek Oding harus bekerja keras mencari pekerjaan sampingan selain berjualan rujak ulek. Mencoba bertahan hanya dengan dagang rujak ulek nyatanya cukup sulit. Untuk menambah penghasilannya, kakek Oding menjajal peruntungan baru dengan membuat jala ikan. Jala ikan buatan kakek Oding berupa jaring berbentuk segitiga yang melebar di bagian bawahnya. Keterampilan ini kakek dapatkan turun-temurun dari orang tua kakek. Jala ikan itu saya daripada bengong ya, kemana-kemana, lebih baik bikin jala ikan. Di sela berjualan rujak ulek, kakek Oding menyempatkan membuat jala ikan berdasarkan pesanan atau untuk dijual keliling. Bahan yang dibutuhkan kakek Oding untuk membuat jala ikan cukup sederhana. Materialnya juga relatif gampang diperoleh. Jala itu bukan benangnya sama batunya timah, itu aja. Beli di warung, ya, di warung pancing beli. Modal yang dikeluarkan kakek untuk membeli bahan jala tidaklah sama. Tergantung bentuk, ukuran, dan material yang akan digunakannya. 30.000, ya 2 bongket. Beli nilon, beli timahnya. Kalau timah itu 80.000 sekilo, yang bagus. Kalau pakai kawat cuma 30.000 1 kilo. Setelah semua bahan terkumpul, kakek Oding segera membawanya pulang untuk dibuat jala ikan. Untuk menyelesaikan satu jala ikan tidak bisa hanya dalam 1-2 hari saja. Bisa berminggu-minggu bahkan lebih. Proses pembuatan ada, ya tergantung dikerjainnya. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada juga yang 1 bulan kalau yang kecil. Dalam membuat jala ikan, kakek Oding punya alat-alat seperti jarum khusus atau subang dan sebuah alat cetak atau suri. Proses pembuatan diawali dengan benang digulung ke subang secukupnya. Kemudian, ikatkan tali sebagai pusat jala, baru kemudian mulai merajut. Cara merajutnya menggunakan suri sebagai cetakan sesuai lebar ukuran yang akan dibuat. Langkah selanjutnya, jalin benang secara berurutan ke bawah dan ikat dengan tali mati agar jalinan tidak mudah bergeser dan tidak berubah bentuk serta ukurannya. Dengan tangan yang sudah berkeriput dan penglihatan yang mulai berkurang, kakek Oding pelan-pelan terus melanjutkan proses merajut hingga ukuran yang diinginkan terwujud. Meski sudah 40 tahun lebih menjadi pengrajin jala ikan, tapi tetap saja kakek Oding kadang masih menemui kesulitan. Kesulitannya bikin nyengen batu dari kawat dan serangan. Setiap orang melakukan pekerjaan, tetapi tidak semuanya menekuni apa yang dia kerjakan. Ada satu manfaat yang luar biasa ketika kita bekerja dengan baik dan tekun. Itu dapat mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang baik dalam perbuatannya. Baik di sini bukan berarti lawan dari buruk saja, bukan. Tetapi bagaimana ketika kita melakukan satu pekerjaan, kita melakukannya penuh tanggung jawab dan dengan bentuk yang paling maksimal. Jadi ini bukan tentang Anda berbuat seperti orang lain berbuat, tetapi Anda berusaha menjadi lebih baik daripada yang lain. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita, maka Allah akan membantu urusan-urusan kita.
Ya bolong besar. Namun ada saja cobaan yang harus dihadapi kakek Oding ketika berjualan jala ikan. Aduh, sakit. Ya bolong besar. Kakek Oding terpaksa harus memperbaikinya dulu sebelum bisa dijual lagi. Jala-jala ikan buatannya itu dijualnya keliling kampung ke tempat-tempat di mana banyak nelayan menetap. Satu jala dibanderol harga sebesar 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun selalu saja ada calon pembeli yang menawarnya. 200. 200. Ayo cepet raten naon. Bang pura kecek teh moal jadi jadi pangnawarkeun ya. Maksudnya cuma 60.000. Persaingan menjual jala juga semakin terasa berat. Banyak nelayan yang memilih menggunakan jala ikan buatan pabrik karena dirasa lebih canggih meskipun harganya lebih mahal dari jala tradisional buatan kakek Oding ini. Meski demikian, sebagai pembuat jala ikan yang sudah lama terjun di usaha ini, kakek Oding menyimpan cita-cita suatu saat nanti mampu mengembangkan usahanya. Mau ngontrak toko. Namun rezeki tidak akan kemana. Nama kakek Oding juga sudah dikenal luas oleh beberapa pelanggannya, sehingga mereka kerap memesan jala ikan kepada kakek. Pak, beresan eta teh kecerik teh. Atas tuh itu. Atas. 200 gitu lah. Kanggo ngecerik di balong. Selain di balong bisa di apa itu kali, bisa kalau ada waktu yang senggang biasanya awet kualitasnya lumayan saya saur abdi mah pribadi gitu lumayan saya kalau dia masih senggang waktu bisa 1 bulan beres. Usaha dan ikhtiar belumlah lengkap tanpa adanya doa memohon kepada Allah Ta'ala. Itulah yang selalu dilakukan kakek Oding. Meski harus bekerja siang dan malam, kakek Oding selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah tepat waktu dimanapun ia berada. Pengen dikasih sehat, pengen dipanjangin umur untuk membiayaan budak gitu. Ya rezekinya jualan, semoga laris jualannya. Sahabat hikmah, banyak di antara kita kalau disebutkan ibadah, yang dia pikirkan hanya ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal agama ini juga memiliki dimensi muamalat yang sangat luas. Ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, baik sebagai customer, sebagai pasangan, sebagai sahabat, atau sebagai apapun, kita dituntut untuk melakukan yang terbaik untuk mereka. Bahkan memperlakukan orang yang sudah meninggal dunia pun harus dengan cara yang terbaik. Asim bin Kulaib bercerita bahwa ayahnya dulu pernah bersama kakeknya menghadiri pemakaman pada masa Rasul SAW. Pada saat itu ayah Asim masih bujangan dan remaja, tapi sudah berakal dan mengerti. Ketika mayat mau diletakkan di dalam lahatnya, ternyata papan yang menutupinya itu tidak cukup. Nabi SAW perintahkan kepada orang-orang untuk merapikan tutupan itu sehingga cukup. Sehingga orang-orang merasa bahwa ini adalah bagian dari sunnah. Tetapi Rasul SAW kemudian berkata kepada halayak yang menghadiri pemakaman itu, "Amma inna hadza la yanfa'ul mayyita wa la yadurruh." Ini semua tidak mendatangkan manfaat atau bahaya bagi si mati. Tetapi Nabi SAW meneruskan, "Innallaha yuhibbu minal amil idza amila an yuhsina." Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang jika melakukan satu perbuatan, dia melakukannya dengan cara yang terbaik.